Oke, langsung aja kita bahas selanjutnya yang problem 5. Kalian bisa buka modulnya halaman 24. Nah, nama perusahaannya adalah PT Rioja, bergerak di bidang retail makanan. Untuk menilai persediaannya, PT Rioja menggunakan metode konvensional retail inventory. Nah, ini bisa kita highlight. Nah, kemudian dia mintanya adalah yang pertama cost to retail ratio dengan 2 angka belakang koma dalam presentase, dan yang B adalah ending inventory at cost. Nah, karena dia pakai konvensional retail inventory, maka untuk perhitungan cost to retail ratio-nya tidak termasuk markdown. Maka dari itu, kita coba hitung dulu. Yang pertama adalah beginning inventory. Nah, untuk beginning inventory, kita tinggal salin aja dari soal. Jadi yang cost-nya itu 100 juta. Dan retailnya 136 juta. Kemudian, purchase. Nah, purchase di cost adalah 408 juta. Untuk retail itu 560 juta. Kemudian, purchase discount. Nah, purchase discount ini sifatnya mengurangi purchase kan. Karena yang kita cari di sini adalah net purchase. Sehingga di sini purchase discount itu keterangan di soal adalah 10% dari purchase. Nah, maka kita hitung aja 10% kita kali dengan nilai purchase dan dikali minus 1 supaya dapat negatif. Oke. Kemudian ada purchase return. Nah, untuk purchase return ini ada di dua sisi ya, di cost dan retail. Untuk yang cost, itu 5% dari beginning inventory. Yang retail juga sama. Berarti kita tinggal kali 5%, kita kali dengan beginning inventory. Kemudian dikali minus 1, supaya dapat angka negatif. Nah, untuk retail itu juga sama. Jadi, 5% dikali beginning inventory, kita kali minus 1. Nah, kemudian untuk freight in. Nah, freight in ini menambah purchase, ya kan? Tapi dia nggak ada di retail. Ya, karena freight in itu nggak dialokasi ke nilai retail value. Yang kita alokasi ke retail value adalah purchase dan beginning inventory. Nah, di sini berarti freight in-nya 8 juta. Nah, kemudian kita hitung markups. Nah, di sini markups-nya ada di bagian retail. Ya, memang markup itu cuma ada di bagian retail. Sehingga kita masukin aja markup-nya 8.400.000. Kemudian ada markup cancellation. Nah, untuk markup cancellation ini juga adanya cuma di bagian retail. Sifatnya mengurangi markup. Nah, supaya kita bisa dapat nilai net markup. Ya, caranya kita jumlahin, maksudnya kita kurangin markup dengan markup cancellation. Nah, setelah itu, di sini juga ada abnormal shortage. Nah, di mana abnormal shortage itu masuknya ke bagian yang menambah. Mengurangi. Mengurangi di bagian yang atas ini. Nah, di sini abnormal shortage-nya adalah 5% dari purchase. Jadi, kita kali aja 5%. Kita kali dengan nilai purchase, kita kali minus 1. Sama dengan yang retail juga begitu. Nah, sehingga kita bisa dapat angka total. Nah, total di sini adalah jumlah dari keseluruhan ini. Dari beginning inventory hingga abnormal shortage. Nah, selanjutnya kita bakal hitung yang mengurangi nilai cost dan retail. Ya. Jadi pertama kita mulai dari yang paling atas, yaitu markdown dulu. Nah, markdown ini mengurangi nilai retail. Jadi misalkan harganya 10.000 kita turunin 9.000.
Nah, itu namanya markdown. Nah, di sini markdown-nya adalah 6 juta. Kemudian ada markdown cancellation. Nah, ini mengurangi nilai markdown ya, sebesar 1.760.000. Sehingga kita dapat net markdown-nya adalah 4.240.000. Setelah markdown, di sini ada normal shortage. Nah, normal shortage ini juga adanya di bagian retail. Kita tambahin aja 1.280.000. Nah, kemudian di sini ada sales. Nah, sales juga di retail 416 juta. Kemudian ada sales return. Nah, sales return juga ada di retail sebesar 1% dari sales. Nah, terakhir adalah employee discount sebesar 3.400.000. Sehingga kalau di total, kita langsung cari aja nilai ending inventory at retail. Untuk bagian ending inventory at retail, kalian kurangi yang total di bagian menambah, kalian kurang dengan total dari bagian yang deduct. Maka kalian dapat ending inventory at retail. Nah, kemudian kita akan cari nilai cost to retail rasionya. Caranya adalah nilai total yang di cost ini. Ya, ini juga disebut sebagai cost of goods available for sale ya, COGAS. Nah, jadi di sini 449.800.000 kita bagi dengan 668.400.000. Nah, atau kalau saya bikin referensi, itu yang ini kita bagi dengan yang ini. Nah, maka cost to retail rasionya adalah 449.800.000 dibagi 668.400.000. Nah, maka kita dapat cost to retail rasio 67,3%. Nah, kemudian untuk menghitung ending inventory at cost, itu kita tinggal kalikan ending inventory at retail dengan cost to retail rasio. Nah, sehingga ending inventory at cost adalah 166.649.420. Nah, problem 5 udah selesai.